Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini, saya akan berbagi cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Di sini saya menggunakan Office 365. Dengan PowerPoint, sebenarnya kita bisa membuat video pembelajaran yang mudah dan praktis. Kita juga bisa menampilkan video kita di setiap slide yang kita jelaskan. Nah, sebelum kita membuat video pembelajaran, tentunya yang pertama kita mesti mempersiapkan materi pembelajarannya atau bahan presentasinya. Nah, kalau materinya kita anggap sudah fix, kita kemudian melakukan proses perekaman video dengan PowerPoint. Nanti kita akan menggunakan fitur recording di PowerPoint. Kemudian yang terakhir kita akan mengkompres ukuran video sehingga ukurannya bisa lebih kecil, namun kualitasnya tetap baik menggunakan aplikasi Handbrake. Oke, mari kita lihat saja bagaimana caranya membuat video pembelajaran dengan PowerPoint. Oke, di sini saya sudah membuka PowerPoint dan saya sudah menyiapkan satu materi pembelajaran yang akan dibuat video pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan proses perekaman, tentu kita harus mempersiapkan bahannya. Apakah mungkin ada animasi yang akan kita tampilkan satu persatu ya. Misalnya nanti di sini saya contohkan di tujuan pembelajaran, animasinya akan ditampilkan setiap kalimat. Kemudian untuk membantu kita memberikan penjelasan yang teratur dan terstruktur, kita sebaiknya menggunakan fitur notes, membuat catatan di setiap slide, sehingga nanti kita tinggal membaca catatan tersebut ya, ketika menjelaskan slide tersebut. Nah, seperti ini misalnya ya. Sini ada beberapa catatan yang akan kita baca saat menjelaskan materinya. Oke. Nah, untuk melakukan perekaman nanti kita akan menggunakan fitur recording di sini ya. Di sini belum tampak. Nah, untuk menampilkan fitur tersebut, kita klik salah satu tab di sini, klik kanan ya. Ini saya klik kanan, lalu kita pilih Customize Ribbon. Seperti ini ya. Nah, oke, di sini sudah tampil kotak dialog Customize Ribbon. Di bagian kanan kita cari recording. Nah, ini ada recording. Ini kita centang ya. Kemudian setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini nanti akan tampil satu tab yang baru yaitu recording. Nah, ini saya klik recording. Nah, ini ada beberapa toolnya. Yang pertama ada Record Slideshow. Kita akan menggunakan tool ini untuk merekam. Di sini ada record from current slide, merekam di slide tertentu, atau record dari awal slide. Kemudian di sini nanti ada fitur untuk export to video. Jadi setelah perekaman kita lakukan ekspor dari hasil rekaman kita untuk menjadi sebuah video. Oke, saya contohkan. Kita pilih record slideshow, lalu record from beginning. Nah, ini ya. Saya akan jelaskan beberapa fiturnya. Di sini kita lihat di pojok kanan bawah ada fitur untuk kamera ya. Mengaktifkan kamera kita. Jadi kalau kita memerlukan untuk menampilkan kamera kita setiap menjelaskan slide, ini kita bisa aktifkan. Kalau tidak tinggal kita klik saja ya sehingga tidak aktif. Kemudian yang ini untuk mikrofon kita ya. Merekam suara. Kalau disilang berarti tidak aktif ya. Kemudian di sini ada laser pointer ya. Kalau misalnya kita akan menjelaskan dan menunjuk beberapa bagian tertentu dari slide kita bisa menggunakan laser pointer. Kemudian di sini juga ada pen untuk menjelaskan, mungkin ada hitungan atau penjelasan yang lainnya ya. Kita perlu tulis, kita bisa menggunakan pen dan kita bisa menggunakan warna yang ada di sini, mengganti warna. Kemudian juga di sini ada highlighter di sini ya untuk memberikan pewarnaan pada teks tertentu ya. Mungkin ada penekanan yang akan kita jelaskan. Dan ada fitur erase di sini untuk menghapus ya. Ini menghapus. Oke. Ini yang ada di bawah sini. Kemudian yang di tengah ini ada tombol panah ke kiri dan ke kanan untuk berpindah ke slide yang satu, ke slide yang lainnya. Dan di atas ini ada setting. Di sini kita bisa mengatur mikrofon dan kamera kita. Kemudian di sini ada clear. Ini untuk membersihkan atau menghapus rekaman yang sudah kita buat. Apakah semua rekaman? Kalau kita pilih recording on all slide, maka semua rekaman yang kita buat akan terhapus.
ataukah menggunakan current slide ya untuk menghapus rekaman di slide tertentu. Mungkin ada di slide tertentu rekaman yang kita anggap kurang pas, kita mau hapus bisa kita gunakan ini. Kemudian di sini ada notes untuk menampilkan catatan yang akan kita baca ya, sehingga memudahkan kita memberikan penjelasan di setiap slide. Nah, ini kalau tampil agak kecil, kita bisa memperbesar tulisannya, teksnya dengan menggunakan fitur ini ya. Kita tinggal klik saja. Nah, ini akan tampak lebih besar. Kalau ini akan tampak lebih kecil gitu. Kemudian di sini ada 3 tombol di pojok kiri atas ini. Tombol yang pertama untuk record, merekam. Kemudian stop dan replay ya, menampilkan rekaman pada setiap slide. Baik, kita akan mulai cara melakukan perekaman video pembelajaran kita di setiap slide. Oke, di sini saya akan mencontohkan dan saya coba menampilkan video di slide pertama ini. Nanti bisa juga ya, misalnya di slide tertentu kita tidak ingin menampilkan video juga bisa ya, kita hilangkan videonya. Nah, pertama saya akan mulai merekam slide ini ya. Kita contohkan. Saya pilih record. Nah, ini sudah mulai hitungannya. Kita mulai ya. Aplikasi turunan fungsi aljabar. Pada materi ini akan dibahas aplikasi turunan fungsi aljabar, diantaranya menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi, masalah dengan percepatan dan kecepatan, serta persamaan garis singgung fungsi. Nah, ini kalau sudah selesai, kita tinggal klik tombol ini untuk berpindah ke slide yang kedua ya. Tujuan pembelajaran dari pembahasan ini yang pertama adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, kemudian menggunakan turunan fungsi untuk menentukan titik maksimum atau titik minimum, menggunakan turunan fungsi untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva dan persamaan garis singgung. Dan yang terakhir, menggunakan turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah kecepatan dan percepatan. Nah, misalnya slide ini sudah selesai, maka kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, di slide ini ada soal yang perlu untuk dibahas ya. Nah, untuk ini kita bisa mencontohkan bagaimana menggunakan fitur dari pen yang ada di sini ya. Ini pen. Sehingga kita bisa mudah membuat coretan di slide ini. Misalnya saya pilih warna merah ya. Nah, sini sudah saya tulis tadi teks yang akan kita tuliskan. Jadi misalnya untuk mencari biaya setiap hari kita mesti nulis BX itu sama dengan X dikali 2X dikurangi 600 ditambah 30 dibagi X. Nah, kemudian hasilnya adalah 2X kuadrat dikurang 600X ditambah 30 dan seterusnya. Nah, ini ya kalau kita menggunakan mouse pen lebih mudah kita untuk nulis. Oke. Anggaplah ini mungkin sudah selesai slide-nya. Kita pindah ke slide yang berikutnya. Nah, ini kita bisa jelaskan lagi. Kalau kita anggap di sini tidak perlu untuk melakukan video, kita bisa stop ya. Sini saya stop. Nah, lalu kita anggap mungkin di slide ini, slide 4 ini, pembahasannya kurang pas ya. Mungkin kita perlu menghapus ya. Atau mengulangi perekaman bisa caranya setelah kita stop tadi, kita clear. Di sini ada clear recording on current slide. Jadi di sini saya akan hapus di slide 4 rekamannya. Kita tinggal clear saja. Nah, kemudian kita tinggal lakukan perekaman. Misalnya di slide 4 tidak ditampilkan kamera, maka di sini kita tinggal klik saja. Nanti slide 4 ini tidak tampil kamera. Seperti itu ya. Lalu kita lakukan proses perekaman ulang, ini record slide. Nah, ini mulai dari slide 4. Nah, seterusnya ya. Misalnya ini sudah. Kemudian kita lanjut ke slide yang kelima. Kita jelaskan lagi materinya. Ini ada 6 slide sini ya. Sampai slide yang ke-6. Nah, ini misalnya sudah selesai. Kita melakukan proses perekaman. Kita bisa klik panah ini saja atau stop ya. Kalau saya klik panah, maka ini akan selesai proses perekamannya. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya tinggal saya close di sini. Nah, ini sudah selesai ya. Dan nanti tampak di setiap slide akan ada video seperti ini. Nah, ini ya.
Tadi yang tidak ada slide-nya, maaf, tidak ada videonya, tidak diaktifkan, ada simbol untuk apa namanya? Ada icon sound di sini ya, menunjukkan bahwa ada rekaman suara di sini. Kalau saya klik seperti ini, seterusnya ya, misalnya ini sudah seperti itu ya. Jadi video ini bisa kita atur ya, misalnya kita ingin letakkan di atas, bisa seperti ini. Kita perbesar misalnya, bisa kita pindah-pindahkan ya aturannya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita bisa ekspor menjadi sebuah video ya. Kita pilih tombol ini, tool export to video, kita klik. Nah, di sini nanti ya, kita diarahkan langsung ke menu memilih kualitas video yang akan dihasilkan ya. Di sini kita pilih. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama Ultra HD, ini yang paling tinggi kualitasnya. Kemudian Full HD, HD 720 dan standar. Tentunya pilihan kualitas ini akan menentukan atau mempengaruhi ukuran file video yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi kualitasnya, ukuran file videonya juga akan semakin besar. Di sini saya akan memilih Full HD ya. Kemudian yang kedua, di sini kita pastikan kita memilih pilihan Use Recorded Timing and Narration. Nah ini, karena di sini ada pilihan yang lain ya. Kalau kita pilih yang atas yang Don't Use Recorded, maka tadi rekaman video kita dan suara kita itu tidak akan tersimpan, tidak terekam. Jadi kita pastikan memilih yang kedua ya, Use Recorded Timing and Narration, ini kita pilih. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih tombol Create Video. Nah, di sini kita diarahkan untuk menyimpan hasilnya di mana. Saya akan simpan di drive D. Di sini ada folder rekaman video. Ini kita kasih nama ya, nama file rekamannya. Kemudian untuk tipe videonya bisa ada MP4 dan juga bisa kita hasilkan dalam bentuk video media Windows Media Video. Nah, sini saya akan pilih MP4 saja. Kemudian pilih save. Oke, di sini di bawah kita lihat ini adalah proses creating videonya sudah mulai ya, proses pembuatan videonya. Ini kita perlu menunggu. Nah, tentunya waktu yang dibutuhkan untuk creating video ini disesuaikan dengan banyaknya slide yang kita buat dan penjelasan yang kita berikan di setiap slide. Jadi semakin panjang, semakin banyak, itu nanti akan membutuhkan waktu juga yang cukup lama saat kita meng-create videonya. Jadi ini kita perlu menunggu, ini baru sekitar 25%. Oke, ini sedikit lagi ya, hampir selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Saya akan melihat hasil perekamannya ya. Saya akan buka di Explorer. Sini sudah ada nih. Aplikasi turunan fungsi. Ini videonya. Ukuran filenya lumayan besar. 77 mega. Ya, padahal cuma 3 menit nih rekamannya. Nah, ini karena ukurannya besar, nanti kita akan mengkompres ya menggunakan Handbrake sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan kualitasnya tetap bagus. Kita akan mencoba melihat hasilnya. Ini saya buka. Saya akan buka pakai PLC saja. Aplikasi turunan fungsi aljabar. Pada materi ini akan dibahas aplikasi turunan fungsi aljabar. Akan turunan fungsi untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva. Nah, di sini misalnya ada pen. Fitur dari pen yang ada di sini ya. Ini pen. Sehingga kita bisa mudah membuat contoh. Akan kita hari kita mesti nulis BX 30 dibagi X. Nah, 2X kuadrat dikurang 600. Ya. Jadi videonya sudah selesai. Nah, berikutnya nanti kita akan mengkompres video ini. Jadi sangat mudah membuat video pembelajaran dengan PowerPoint. Cukup kita siapkan bahan presentasinya, lakukan perekaman, dan selesai. Nah, berikutnya kita akan mengkompres video ini sehingga ukurannya menjadi lebih kecil menggunakan Handbrake. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Handbrake, bisa download langsung saja karena aplikasi ini gratis ya. Gratis dan kualitasnya bagus. Kita ketik saja Handbrake. Nah, seperti ini ya, Handbrake. Nah, di sini di bagian atas ada situsnya Handbrake. Kita buka saja, aplikasi ini open source, gratis ya. Nah, kita tinggal download ini. Download Handbrake. Kita download, lebih cepat kalau pakai IDM ya. Kita tunggu.
Nah, ini tinggal start download. Karena saya sudah download dan sudah install, makanya saya nggak perlu download lagi ya. Oke, ini saya cancel saja. Oke, saya langsung saja menunjukkan cara mengkompres video menggunakan Handbrake ya. Nah, di sini saya sudah install Handbrake. Jadi tadi kalau sudah download, silakan diinstal aplikasinya ya. Sangat mudah kalau installnya. Jadi ini ada Handbrake ya. Ikonnya itu buah nanas dan segelas minuman ya. Ini saya buka aplikasinya Handbrake. Nah, ini sudah terbuka ya. Kita bisa membuka file yang tadi, file video yang tadi, yang ini, ya, aplikasi turunan. Bisa kita drag and drop ke sini, bisa, ya. Atau kita bisa dari sini ya, open file, bisa juga. Klik, lalu cari videonya di sini, rekaman video, nah yang ini. Saya open di sini. Nah, untuk mengkompres video ini, kita hanya perlu melakukan beberapa langkah saja ya. Setidaknya 3 langkah saja yang kita perlu atur, sehingga nanti ukuran video bisa menjadi lebih kecil. Nah, yang pertama kita atur di sini ya. Pastikan kita pilih di sini web optimize di sini ya. Ini yang kita pilih. Yang pertama ini saya hilangkan saya centangnya. Kemudian di pengaturan video, ini ya. Setelah ini kita pilih ya web optimize di sini. Kita pilih di video nih, video ya. Nah, di sini ada frame rate-nya 30. Kita bisa ganti ya, kita kurangi. Mungkin kita pilih yang paling bawah ini. Oke. Kemudian yang berikutnya di audio ya. Kita bisa atur di audionya. Nah, di sini ada bitrate-nya. Kita lihat ada bitrate di sini ya. Ini 160, mungkin kita ganti menjadi 128 saja misalnya ya. 128. Oke. Kalau ini sudah selesai, maka kita tinggal nanti nyimpan ini di mana ya. Kita atur penyimpanannya di mana. Saya browse saja. Misalnya saya simpan kembali di folder yang tadi ya. Nah, ini ada namanya ya, aljabar 1 nih. Tambahan angka 1 di belakangnya. Save. Setelah itu kita tinggal pilih start encode di sini ya. Kita tinggal pilih tombol ini untuk mulai mengkompres. Oke, prosesnya sudah berjalan, kita lihat di sini ya. Ini ada proses encoding sudah berjalan, kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Nah, ini masih berjalan. Sini taksiran waktunya sekitar masih tersisa 4 menit ya, sekitar 4 menit lagi. Oke, ini sudah hampir selesai prosesnya. Oke, ini sudah selesai proses kompres video dengan Handbrake. Sekarang saya akan melihat hasilnya ya. Sini saya buka kembali. Kita akan bandingkan. Nah, kita lihat di sini ya. File yang pertama tadi, aplikasi turunan fungsi aljabar yang asli ini, ukurannya 77 MB. Setelah kita kompres, tersisa 10 MB ya. Hampir 11 nih. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kualitas videonya. Aplikasi turunan fungsi aljabar. Pada materi ini akan dibahas aplikasi turunan fungsi aljabar, diantaranya menentukan nilai. Kita lihat hasilnya tidak terlalu banyak berubah. Kualitasnya masih tetap bagus. Oke. Jadi aplikasi Handbrake ini untuk kompres video sangat mudah digunakan dan juga aplikasinya gratis. Kita lihat dari 77 MB bisa dikompres hampir 11 MB saja. Oke, kalau sudah seperti ini maka video kita sudah siap untuk di-share, siap di-upload ke YouTube ya, dibagikan kepada siswa-siswa kita semuanya. Oke, demikianlah sharing kita terkait cara pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, lalu mengkompresnya menggunakan aplikasi Handbrake. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.